Halo, kita lanjutkan lagi untuk materi kita di dasar pengembangan website, yaitu mengenai web browser. Nah, di sini apa itu web browser? Web browser ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan Anda atau kita untuk mengakses situs web dan konten online lainnya yang ada di internet. Ya, contohnya seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, kemudian ada Microsoft Edge, Safari, dan juga ada Opera. Nah, dengan kata lain, web browser atau peramban web ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengambil, dan menampilkan konten yang tersedia di World Wide Web. Browser bekerja dengan mengirimkan permintaan ke server web melalui protokol HTTP atau HTTPS dan menampilkan halaman web yang diterima dalam bentuk HTML, CSS, JavaScript, gambar, dan format lainnya. Nah, di sini contohnya nih. Kalau kalian sering pakai ini ya, mungkin yang paling sering dipakai itu biasanya ini Google Chrome. Kalau yang aplikasi bawaannya dari Microsoft tuh ini. Kalau kalian beli laptop baru, sistem operasinya Windows, biasanya yang pertama kali muncul tuh ini karena ini bawaan. Nah, kemudian di sini ada fungsi dari web browser. Yang pertama adalah mempermudah mencari informasi di internet. Web browser itu memungkinkan pengguna atau kita untuk mencari informasi dengan cepat dan mudah melalui internet dengan memasukkan kata kunci di mesin pencari atau search engine seperti Google, Bing, atau Yahoo. Pengguna dapat menemukan berbagai sumber informasi yang ada di seluruh dunia. Nah, kemudian di sini ada membuka file dengan ekstensi tertentu. Browser juga dapat digunakan untuk membuka berbagai jenis file, seperti contohnya ada PDF, gambar seperti JPEG, PNG, atau mungkin video, MP4 ataupun web, dan file teks TXT. Dan beberapa browser juga mendukung format file spesifik seperti untuk ebook. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan kita mau buka ya, ini adalah format PDF. Kita bisa buka dengan Microsoft Edge. Nah, jadi selain dari web browser juga bisa digunakan untuk membuka ekstensi file tertentu. Dan ini kalau misalkan kita mau pakai untuk membuka search engine, tinggal ditambah seperti ini saja. Nah, terus kita misalkan mau menggunakan google.com. Oh sorry, internetnya mati, nanti aja ya. Nah, seperti itulah contohnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian menyimpan berbagai data dari internet. Pengguna dapat menyimpan halaman web, gambar, dokumen, dan file lainnya yang ditemukan di internet ke komputer mereka untuk digunakan nanti. Browser juga dapat menyimpan data login dan preferensi situs dalam bentuk cookie. Jadi kalau misalkan kita searching di browser, kita buka ini, buka itu nanti ada historinya atau ada sejarahnya gitulah, kita pernah mengunjungi situs apa aja. Kalau misalkan kita mau mengunjungi situs itu lagi, tapi kita lupa nama situsnya apa, kita bisa cari di history-nya. Kemudian penggunaan search engine. Browser dilengkapi dengan integrasi mesin pencari yang memudahkan pengguna untuk mencari informasi. Beberapa browser bahkan memiliki bar pencari khusus yang memungkinkan pencari langsung dari bar alamatnya. Jadi kita tahu misalkan kita punya search engine Chrome, gitu kan.
Di Chrome ini kita nggak cuman bisa buka google.com aja, tapi kita bisa buka search engine lainnya. Misalkan kita mau buka yahoo.com atau duckduckgo.com atau mungkin bing.com, itu juga sebenarnya bisa di Chrome ataupun di Edge. Jadi Edge ini nggak selalu bisa hanya untuk membuka bing.com. Sama seperti Chrome ini, dia nggak hanya selalu bisa untuk membuka google.com saja, tapi mereka juga terintegrasi dengan search engine lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada bermacam-macam web browser. Kita bisa lihat yang pertama di sini ada Safari. Safari ini hanya ada di Apple ya, atau Mac OS atau iOS ini adanya cuma di situ. Jadi kalau kalian pengguna Android, pengguna Microsoft, jangan harap kalian bertemu dengan aplikasi ini karena ini aplikasi bawaan dari Mac OS atau Apple lah, yang logonya Apple separuh itu. Kelebihannya dari browser yang ini itu integrasi mendalam dengan ekosistem Apple ya. Wajar lah juga, namanya juga aplikasinya Apple ya. Kinerja yang optimal pada perangkat Apple. Fitur privacy yang kuat seperti intelligent tracking, prevention, konsumsi daya yang lebih rendah pada perangkat MacBook, namun memiliki kekurangan yaitu keterbatasan dalam ekstensi dan plugin dibandingkan dengan browser yang lain. Kemudian kurang optimal pada sistem operasi non-Apple. Namanya juga aplikasi bawaannya Apple ya. Kalau dipakai di Microsoft kan nggak cocok sebenarnya. Kemudian yang kedua, ini ada Mozilla Firefox. Kalau kita dulu sering main di warnet nih, mungkin sepuh-sepuhnya warnet atau alumni warnet dulu, kalian pasti sering bertemu dengan Mozilla Firefox yang logonya dulu nggak kayak gini, tapi logonya itu yang bentuknya emang betul-betul kayak rubah gitu. Nah, kelebihannya fokus kuat pada privacy dan keamanan pengguna, beragam ekstensi dan add-on yang tersedia, kemudian dukungan untuk berbagai platform seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Jadi nggak hanya bisa digunakan di Windows saja, tetapi juga bisa digunakan di Linux dan Mac OS. Kemudian penggunaan memori yang efisien. Jadi penggunaan memorinya tuh nggak terlalu banyak kalau kita menggunakan Firefox. Untuk kekurangannya, kecepatan rendering halaman web itu agak sedikit lambat dibandingkan dengan Chrome. Dan juga kurang optimal dalam beberapa aplikasi web berbasis Google. Oke ya. Kemudian ada Google Chrome. Ya, Google Chrome ini adalah browser yang miliknya Google. Kelebihannya, kecepatan pada kinerja sangat baik. Dukungan insentif untuk ekstensi dan aplikasi web. Integrasi yang baik dengan layanan Google seperti Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Workspace. Ya wajar lah, namanya juga browser punyanya Google, jadi ya wajar kalau misalkan semua terintegrasi dengan Google. Kemudian pembaruan keamanan yang cepat dan otomatis. Untuk kekurangannya, Google Chrome ini penggunaan memorinya tinggi. Jadi kalau kalian punya laptop, terus kalian buka Google Chrome, terus laptop kalian jadi lelet, ya wajar lah, namanya juga Chrome. Chrome itu menggunakan memori yang tinggi gitu. Jadi dia makan banyak memori lah Chrome ini. Kemudian kekhawatiran privasi terkait pengguna yang dikumpulkan oleh Google, karena semua terintegrasi oleh Google, semua akun Google kita masuknya di sini. Untuk Chrome sendiri itu bisa digunakan di Mac OS, Microsoft Windows, Linux, Android, Chrome, atau Chrome ini kalau misalkan kalian pernah lihat ini Chromebook yang sistem operasi keluaran dari Google juga namanya Chromebook. Nah, ini yang berperan besar nih di dalam sistem operasi tersebut. Kemudian ada Edge ini. Edge itu punya kelebihan yaitu kecepatan dan kinerja yang ditingkatkan dengan basis Chromium.
Chromium. Integrasi yang baik dengan ekosistem Microsoft wajar karena ini buatannya Microsoft, ini miliknya Microsoft, jadi wajar saja jika dia terintegrasi dengan baik dengan ekosistemnya Microsoft. Fitur penghematan baterai dan pengelolaan tab yang efisien. Kemudian untuk kekurangannya, keterbatasan dalam fitur privacy jika dibandingkan dengan Firefox. Jadi untuk privasinya lebih kuat di Firefox dibandingkan dengan Edge. Nah, kemudian Microsoft Edge ini dia bisa digunakan di Microsoft Windows, kemudian Mac OS, iOS, dan kemudian di Android. Nah, untuk Edge ini sendiri penggunaannya masih relatif rendah, sehingga dukungan dari beberapa situs dan layanan mungkin masih terbatas gitu ya. Karena emang pengguna Edge ini jarang sekali orang yang menggunakannya. Kebanyakan orang itu menggunakan Chrome atau Firefox. Padahal ketika kita menginstal komputer kita atau kita beli komputer baru, beli perangkat baru, yang muncul web browser pertama kali itu pasti Edge. Karena emang Edge aplikasi bawaan. Cuman kebanyakan orang sudah ada Edge masih nginstal lagi Chrome karena sudah terbiasa dan sudah familiar dengan yang namanya Chrome. Dan mereka mengabaikan si ini tadi, Edge ini tadi. Walaupun dia aplikasi bawaan, tapi dia seperti dianaktirikan. Kemudian ada Opera. Nah, Opera ini kelebihannya yaitu fitur bawaan yang kaya, seperti VPN gratis, ad blocker, dan penghematan baterai. Kemudian untuk akses cepat ke aplikasi pesan seperti WhatsApp, Facebook Messenger, kemudian penggunaan data yang efisien dan mudah dikompresi. Nah, setiap kelebihan juga pasti ada kekurangannya, sama seperti Opera dan teman-teman lainnya. Opera ini juga punya kekurangan. Yang pertama adalah market share itu lebih kecil, sehingga kompatibilitas dengan beberapa situs itu mungkin kurang optimal. Memang pengguna Opera ini juga nggak sebanyak dari Chrome. Penggunanya nggak terlalu banyak dan lebih sedikit dibandingkan yang lainnya. Kemudian kurang dukungan dari komunitas pengembang dibandingkan dengan Chrome dan Firefox. Dengan kita melihat dan memahami dari 5 browser ini tadi, mungkin bisa disimpulkan dan bisa dicoba mana yang menurut teman-teman paling pas lah untuk digunakan atau paling cocok untuk digunakan gitu. Oke. Itu saja penjelasan dari saya. Kita lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih.